Halo semuanya. Salah satu hal terpenting yang perlu dipertimbangkan sebelum kamu mengisi akuarium adalah suhu air yang ideal untuk ikan. Sebagian besar ikan hias akuarium adalah ikan tropis, yang berarti mereka membutuhkan air hangat untuk bertahan hidup. Namun, beberapa spesies dapat bertahan hidup di air yang lebih dingin daripada kebanyakan ikan tropis. Jika kamu berencana untuk membuat akuarium air dingin, berikut adalah 7 ikan yang tumbuh hingga ukuran yang sesuai dan akan dapat berkembang biak dengan baik di dalam akuarium air dingin. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Pertama, ikan kecil White Cloud Mountain adalah spesies ikan air tawar dan ikan air dingin yang kuat yang sering dipelihara di akuarium. Spesies ini adalah anggota keluarga ikan mas asli Tiongkok. Spesies ini tumbuh hingga sekitar 4 cm panjang keseluruhan dan berwarna hijau keperakan dengan sirip ekor dan sirip punggung berwarna merah cerah. Ikan kecil White Cloud Mountain dianggap sebagai ikan yang baik untuk pemula karena mereka sangat pemaaf terhadap suhu akuarium dan kualitas air. Mereka adalah ikan yang bergerombol dan merasa paling nyaman dalam kelompok yang terdiri dari sedikitnya 5 ikan. White Cloud umumnya damai dan senang hidup berdampingan dengan ikan lain selama mereka tidak dimasukkan ke dalam akuarium dengan ikan yang lebih besar yang mungkin memakannya. Ikan kecil White Cloud Mountain merupakan omnivora oportunistik. Ikan ini biasanya memakan berbagai tanaman air dan larva serangga. Ikan ini sangat menyukai nyamuk dan udang. Pada saat tekanan ekologis yang ekstrem, seperti kekeringan atau sinar matahari, ikan kecil ini sering mengabaikan vegetasi sederhana untuk mendapatkan sumber makanan yang lebih bergizi termasuk buah-buahan, kacang-kacangan, dan dalam kasus ekstrem ikan kecil gunung ini telah diamati memakan bangkai organisme penghuni kolam lainnya. Kedua, Danio mutiara. Ikan ini berasal dari sungai dan aliran air yang jernih dan deras di Myanmar, Thailand, dan Sumatera. Ikan Danio mutiara bersifat damai dan cocok untuk akuarium komunitas dan cocok dengan ikan yang damai. Ikan ini toleran terhadap berbagai kondisi air, yang juga membuatnya cocok untuk dipadukan dengan berbagai ikan lainnya. Ikan Danio mutiara mentoleransi suhu yang dingin dengan baik dan bahkan dapat dipelihara di akuarium yang tidak dipanaskan. Seperti ikan Danio lainnya, ikan Danio mutiara hidup berkelompok dan harus dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari sedikitnya 5 hingga 8 ekor, dan lebih baik lagi jika lebih banyak. Ikan Danio mutiara sangat kuat dan mudah dirawat. Ikan Danio mutiara sangat cocok untuk pemula. Warna-warnanya yang berkilau paling terlihat di bawah cahaya yang terpantul dari atas, dan mereka sangat menyukai sinar matahari pagi. Ikan Danio mutiara akan menerima semua jenis makanan hidup, beku, dan serpihan. Di alam, makanan mereka terdiri dari serangga dan zooplankton. Untuk menjaga kesehatan, berikan makanan serpihan tropis atau butiran berkualitas baik, serta makanan beku dan hidup seperti tubifax, larva nyamuk, udang air asin, dan daphnia. Ketiga, Bloodfin tetra, atau tetra sirip darah. Begitulah namanya karena memang ikan ini berasal dari lembah sungai Paran di Amerika Selatan yang memiliki sirip warna merah darah. Habitat tempat Bloodfin tetra tinggal adalah di aliran sungai utama, atau anak-anak sungai yang terdapat tanaman apung atau pohon yang menjuntai sehingga memberikan kesan menutupi permukaan. Sama seperti kebanyakan ikan jenis tetra yang suka hidup berkelompok, Bloodfin tetra juga akan nyaman hidup dengan komunitasnya. Dalam satu akuarium setidaknya terdapat minimal 5 ekor ikan Bloodfin tetra atau akan lebih baik jika terdapat 10 ekor ikan sehingga mereka merasa damai dengan banyaknya teman dalam satu akuarium. Dalam akuarium atau di penangkaran dengan perawatan yang baik mereka dapat bertahan hidup hingga 8 tahun. Namun rata-rata mereka bertahan hidup antara 5-6 tahun. Bloodfin tetra merupakan ikan kecil yang kuat dan relatif sehat. Biasanya mereka akan terjangkit penyakit karena faktor air yang buruk dan perubahan suhu air secara drastis. Fluktuasi suhu yang cepat atau tingginya kadar amonia di dalam air dapat berdampak buruk pada kesehatan mereka. Makanan kesukaan ikan ini seperti daphnia, cacing sutra atau udang air asin untuk melengkapi nutrisi ikan. Selain dari daging, sayur-sayuran, spirulina bubuk juga akan mereka makan.
Yang paling penting adalah perpaduan antara pakan alami dengan pelet berkualitas untuk tumbuh kembang ikan yang baik. Keempat, Buenos Aires Tetra. Ikan Tetra Buenos Aires adalah salah satu ikan tetra yang lebih besar karena dapat tumbuh hingga hampir 3 inci. Di alam liar, ikan ini juga ditemukan di sungai, kolam, danau, dan aliran air. Ikan ini adalah ikan air tawar dan tidak dapat hidup dengan baik di perairan yang sangat asin atau tercemar. Ikan Buenos Aires Tetra adalah ikan sosial yang berenang dalam kawanannya. Meskipun spesies ikan tetra ini umumnya damai, hindari memelihara ikan Buenos Aires Tetra dengan ikan yang lebih kecil seperti Neon Tetra. Selain itu, hindari juga memeliharanya dengan ikan bersirip panjang seperti ikan cupang dan ikan bidadari. Ikan Buenos Aires Tetra akan menggigit sirip ikan lain yang bersirip panjang. Ikan ini sangat aktif dan memerlukan ruang renang terbuka yang cukup besar. Akuarium yang lebih panjang adalah pilihan yang ideal. Ikan Buenos Aires Tetra sangat sensitif terhadap nitrat dan fosfat yang menumpuk seiring waktu, dan kesadaran udara meningkat karena penguapan. Untuk mengatasi kondisi yang terus berubah ini, udara harus diganti secara teratur. Ikan Tetra Buenos Aires adalah omnivora yang dapat menerima berbagai jenis makanan. Di alam liar, mereka memakan cacing, krustasea, serangga, dan tanaman. Tetapi di akuarium, mereka biasanya memakan semua jenis makanan hidup, segar, dan serpihan. Kelima, Gold Barb. Ikan ini berasal dari Cina, Laos, Vietnam, dan Thailand. Ikan Gold Barb adalah ikan yang suka berkelompok dan harus dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari setidaknya setengah lusin atau lebih. Sifat damai spesies ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk akuarium komunitas ikan damai berukuran serupa lainnya termasuk tetra, danio, dan ikan barb kecil lainnya. Ikan Gold Barb cukup kuat dan tidak menuntut kondisi air atau habitat yang penting. Ikan ini berasal dari sungai dan aliran air yang bebas, jadi gunakan powerhead untuk menyediakan arus yang baik. Ikan-ikan tersebut harus diberi ruang terbuka yang cukup luas untuk berenang, beserta tanaman, kayu apung, atau dekorasi lain untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Gunakan substrat yang bermutu baik, sebaiknya berwarna gelap untuk menonjolkan warna ikan. Di habitat aslinya, spesies ini hidup dengan memakan serangga dan larvanya, serta cacing, tumbuhan, dan bahkan sisa-sisa makanan. Spesies ini merupakan contoh utama omnivora yang memakan apa saja yang tersedia. Jika memungkinkan, sertakan makanan hidup seperti serangga, udang air asin, dan cacing dari semua jenis. Sayuran segar merupakan suplemen tambahan yang sangat baik. Keenam, Laut Hill Shrimp. Ikan laut yang aslinya ditemukan di daerah tropis Vietnam, Laos, dan Kamboja, hidup di riak-riak dangkal, jeram sungai, dan kolam sungai yang alirannya lambat di antaranya. Habitat asli mereka cenderung memiliki banyak bebatuan dan vegetasinya lebih jarang. Ikan ini cocok dengan sebagian besar ikan komunitas yang damai dan berukuran sama serta tidak akan menggigit siripnya. Disarankan untuk memelihara satu saja atau kelompok yang terdiri dari 3 atau lebih. Jika memelihara 2, ikan laut yang lebih kuat dapat menindas ikan laut yang lebih lemah untuk memperebutkan makanan atau wilayah. Di alam liar, mereka memakan krustasea air kecil yang hidup di dasar sungai, alga, dan organisme kecil yang hidup di permukaan bawah air. Jika di akuarium, mereka akan dengan senang hati mengikis apapun yang tumbuh di dinding tangki ikan, batu, kayu apung, dan daun tanaman. Ini termasuk alga diatom lunak, alga rambut, dan bahkan alga janggut hitam. Namun, mereka tidak dapat bertahan hidup hanya dengan memakan alga, jadi pastikan untuk memberi mereka berbagai macam makanan berkualitas tinggi, seperti wafer tenggelam, udang air asin spirulina beku, dan sayuran rebus. Ketujuh, Goldfish. Ikan mas ini berasal dari Tiongkok dan merupakan anggota keluarga ikan mas yang relatif kecil. Ikan mas bersifat berkelompok, menunjukkan perilaku berkelompok, serta menunjukkan jenis perilaku makan yang sama. Ikan mas tergolong ikan air dingin, dan dapat hidup di akuarium yang tidak dipanaskan pada suhu yang nyaman bagi manusia. Namun, perubahan suhu yang cepat, misalnya di gedung perkantoran di musim dingin, saat pemanas dimatikan pada malam hari, dapat membunuh mereka, terutama jika akuariumnya kecil. Kehati-hatian juga harus diperhatikan saat menambahkan air.
karena air yang baru mungkin memiliki suhu yang berbeda. Seperti semua ikan mas tidak suka dibelai. Bahkan, menyentuh ikan mas dapat membahayakan kesehatannya, karena dapat menyebabkan lapisan lendir pelindung rusak atau hilang, sehingga kulit ikan rentan terhadap infeksi dari bakteri atau parasit yang terbawa air. Namun, ikan mas merespons manusia dengan muncul ke permukaan saat waktu makan, dan dapat dilatih atau diaklimatisasi untuk memakan pelet atau serpihan dari jari manusia. Di alam liar, makanan ikan mas terdiri dari krustasea, serangga, dan berbagai bahan tanaman. Seperti kebanyakan ikan, mereka adalah pemakan oportunistik dan tidak berhenti makan atas kemauan mereka sendiri. Itulah 7 jenis ikan air dingin yang bisa kamu pelihara untuk akuarium air tawar kamu. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.